wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya berkesempatan mewawancarai salah satu senior kita di Dewan Dakwah. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfani. Saya mahasiswa Akademi Dakwah Indonesia Jawa Timur. Baik, langsung saja kita akan mewawancarai beliau. Beliau adalah salah satu dari sekian banyak dai yang dikirim di pedalaman dalam rangka memperkenalkan Islam sampai ke pelosok negeri. Baik, Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertama bisa diperkenalkan identitas Ustadz, nama, dan Ustadz berasal dari mana? Nama saya Mursalin, berasal dari Lamongan, bagian pelosok desa di Kecamatan Laren, Desa Mulu Brangsi. Terus untuk anak sekarang berapa, Ustaz? Alhamdulillah, saya sejak tahun 94 punya istri, sampai sekarang diberi karunia ya Allah Subhanahu wa taala 2 anak, laki-laki keduanya. Alhamdulillah. Baik, Ustaz, motivasi apa yang Ustadz dapat sehingga Ustadz mau bergabung dalam dunia dakwah, sehingga Ustadz tidak memilih profesi yang lainnya, misalkan pengusaha yang notabene itu lebih menjanjikan lah dibanding dengan yang lainnya, atau dalam kata lain dibanding dengan Ustadz berdakwah di tempat yang pelosok, sulit komunikasi barangkali, sampai mungkin gak ada listrik. Apa motivasinya, Ustaz? Pertama-tama yang akan motivasi daripada saya, awalnya kan saya ini sebagai seorang anak yatim yang ditinggal oleh seorang ibu. Pada saat itu usia kami masih 1 tahun, 1 tahun setengah. Bahkan ketika saya ditinggal oleh ibu, saya belum mengenalnya, bahkan sampai wajah daripada ibu itu gimana rupanya, dan oleh ayah saya, karena pada awal-awal adalah kami disekolahkan di sekolah dasar negeri, kemudian dilanjutkan ke SMP Muhammadiyah. Jadi mulai SD kita ini katakan kurang dalam hal mempelajari agama itu. Tapi oleh ayah saya, supaya tidak terlalu kagok, beliau memasukkan kami di SMP, bukan di sanawiyah tapi di SMP, dan itu tetangga daripada desa saya itu. Nah, setelah di SMP, oleh ayah saya supaya ayah saya ini bermaksud supaya mengenalkan anaknya, mengenalkan saya ini tentang agama. Maka setelah SMP itu bukan dimasukkan di SMA, tapi dimasukkan di Aliyah, supaya kenal sedikit demi sedikit, dan bahkan dimasukkan di pesantren. Alhamdulillah
masuk di pesantren, yakni pesantren Muhammadiyah Karangasem itu. Oleh ayah saya, supaya dia ini bermaksud saya ini supaya bisa mendalami, saya dimasukkan di Ma'had Ali itu. Jadi dikenalkan sedikit demi sedikit oleh ayah saya, sehingga kami sebagai anak akhirnya paling tidak ya sedikit demi sedikit itu paham terhadap agama Islam ini. Dan bahkan ketika kami masuk di Ma'had Ali itu kan materi-materi pokok yang ditanamkan adalah tentang nilai-nilai daripada perjuangan. Di samping itu masalah-masalah fikih, usul fikih, kan mengenai tata bahasa dan lain sebagainya. Kami dikenal seperti itu. Jadi yang mendorong kami untuk masuk kami sebagai Dewan Dakwah seperti ini ya lantaran ini dikenalkan oleh saya oleh masuk di perguruan tentang Islam. Luar biasa ya teman-teman, kisah beliau berangkat dari seorang anak yang ditinggal ibu baru berusia 1 tahun, bahkan beliau belum mengenal bagaimana wajah ibunya, dan beliau pun dituntun oleh ayah memasuki pendidikan yang tidak hanya berorientasi pada dunia, tetapi juga bagaimana berguna di akhirat kelak. Lanjut Ustaz. Nah, setelah habis di Ma'had itu kami kami praktekkan langsung, habis dari Ma'had langsung ke ikut sebagai dai di Timur ya, di Timur itu awal-awalnya ya karena situasi pada saat itu konon ceritanya ya, jadi tidak sembarangan orang bisa masuk ke sana. Walaupun toh bisa masuk, tapi harus ada pengawasan yang ketat. Bahkan harus lapor sampai 3 lapis, 4 lapis, sampai 5 lapis. Itu. Dan alhamdulillah saya berangkat mulai dari rumah lewat Ma'had dulu, langsung ke Timur itu. Di sana alhamdulillah ketemu sama dai yang berada di sana. Dan alhamdulillah pada saat itu kami disambut oleh pimpinan atau ketua Dewan Dakwah Timur. Jadi kami di sana disambut oleh ketua Dewan Dakwah Timur, pengurusnya. Selama kami menginap di provinsi Dili itu kurang lebih 1 bulan 2 bulan gitu. Kemudian kami diantar oleh pengurus, termasuk ketua Dewan Dakwah yang mengantar itu ke daerah, yakni daerah yang berada di Kabupaten Likisah. Nah, itu satu tempat yang berada di barat daripada provinsi Dili. Nah, akhirnya berada sampai di sana, saya memang sudah dipersiapkan. Ternyata di sana ada tempat atau mes, rupanya inilah tempat untuk kami pakai sebagai tinggal di sana. Jadi di sana ada masjid,
yang bernama Masjid Nurus Syuhada. Nah, di situ ada mesnya, dan alhamdulillah di samping masjid itu ada madrasah. Madrasah yang satu-satunya madrasah yang muridnya seluruhnya adalah orang-orang mu'alaf, anak-anak putra-putra sana, anak-anak mu'alaf. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Mungkin bisa diceritakan bagaimana tanggapan masyarakat ketika Ustadz baru menginjakkan lokasi dakwah tersebut, apalagi daerah tersebut yang Ustadz katakan tadi di Timur Timur itu kan daerahnya jauh dari asalnya Ustadz, mungkin ada beberapa perbedaan dari budaya atau adat istiadat. Itu bagaimana perlakuan masyarakat? Ya, awal-awalnya masyarakat sana itu ya mungkin karena belum kenal, jadi agak pandangan terhadap kami itu kurang begitu. Tapi setelah kami berada di sana, mengenalkan dan membaur kepada masyarakat, bahkan mu'alaf itu termasuk orang-orang yang non Islam. Nah, pada saat itu kami kan tinggal di masjid, setiap hari, setiap pagi berjalan kaki mau ke sekolahan ini, madrasah ini kan jaraknya 5 kiloan, kurang lebih 5 kiloan. Nah, setiap hari itu jalan. Nah, itu berpapasan dengan orang-orang timur, termasuk orang-orang non Islam. Setelah mengenal, ternyata orang sana itu tidak seperti yang kami bayangkan, bahwa orang sana itu keras dan kolot. Bahkan orang-orang non Islam itu pandangan terhadap kami itu bagus gitu. Bahkan sampai ketika berpapasan itu dia menyapa, Bundia Pak Guru, Betardi Pak Guru, begitu. Dan itu begitu. Nah, selain di desa yang tadi, Ustaz, di Timur-Timur, apakah ada tempat lain yang pernah Ustaz ditugaskan untuk berdakwah? Nah, awal mulanya kami berdakwah itu ya satu-satunya masjid itu kami pakai sebagai sarana untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang kami. Karena kesempatan yang kami gunakan pada saat itu adalah saya pada hari Jumat. Hari Jumat itu pada saat itu kan ini adalah satu-satunya kita bisa ketemu jamaah, termasuk pada mu'alaf. Karena mu'alaf ini adalah tempatnya jauh-jauh dari gunung, dari jauh itu, perjalanan yang ditempuh itu terkadang sampai 4 jam 5 jam. Jadi pagi habis subuh itu sudah berangkat. Nah, sambil atau sebelum Jumat dimulai itu jam-jam 8-9 itu kami membina mu'alaf di situ. Jadi kami manfaatkan di samping sholat Jumat, kami manfaatkan untuk taklim di situ, sampaikan. Itu awal-awal yang kami itu di satu desa, berarti desa. Nah, habis itu karena tempatnya ini jauh, tempatnya ini di gunung-gunung. Nah, saya itu 2 bulan sekali, bahkan itu saya datang ke gunung. Jadi perjalanannya jauh, samping jauh harus menelusuri gang setapak gini,
Jadi apa, jalan tikus gini. Itu saya. Jadi sini banyak hutan-hutan dan lain sebagainya. Itu begitu. Dan waktu itu kami tidak punya perasaan begini atau takut begini. Enggak. Karena ketika saya mengenal dan mu'alaf bahkan orang sana itu ternyata ketika kita sudah mengenalkan diri, dia ternyata bagus. Itu Ustadz setiap 1 bulan sekali kan masuk ke gunung, ya, ya? Ya. Itu berjalan kaki berjalan kaki sendiri? Ya, ada teman. Ada teman. Di teman itu. Terus selama di desa tersebut atau di pegunungan tersebut Ustadz berapa lama? Nah, itu karena perjalanan jauh, ya tidak bisa langsung pulang. Harus menginap sampai 2 hari 3 hari. Kalau dari desa asal Ustadz ditempatkan ya di mes itu, ya, di masjid itu, menuju gunung itu berapa lama perjalanan? 4 jam sampai 5 jam. Jadi berangkatnya mulai subuh itu sampai sana jam 11. Nah, itu kan kalau misalkan musim panas kan enak Ustaz, jalannya bisa dilalui. Terus kalau musim hujan apa gimana cara menyiasatinya? Ya tetap jalan ya. Tetap jalan. Masya Allah. Subhanallah. Nah, Ustaz, kan tadi itu udah masuk ke rintangan Ustaz ya. Itu baru beberapa rintangan sudah Ustaz ceritakan. Terus ada nggak yang paling mengesankan dari beberapa rintangan atau pengalaman yang paling mengesankan dari tugas Ustaz sebagai dakwah di pedalaman? Ada 1-2 yang kami. Yang pertama itu adalah madrasah As-Safi'iyah namanya. Itu pernah mau ditutup oleh pemerintah pada saat itu. Gara-gara apa itu? Ya karena ya karena di sana kan memang mayoritas, dan di samping itu kita diperintahkan untuk menahan diri karena gesekan orang-orang atau pastor atau gesekan orang-orang pendatang itu, akhirnya pemerintah itu berkeinginan untuk menutup masjid atau madrasah ini. Nah, akhirnya ini kami ceritakan kepada murid-muridnya, kepada wali muridnya. Wali muridnya, ternyata di antara para wali murid itu marah. Marahnya itu bahkan sampai datang berombongan itu ke kantor pemerintah, kantor kecamatan, kantor KUA waktu itu. Karena satu-satunya yang dipakai untuk bisa menjembatani itu adalah KUA. Itu sambil membawa parang gini. Ya. Jadi wali murid itu sambil membawa parang. Nah, apa yang katanya? Kalau sampai berani menutup, saya siap dengan membawa pedang dan semuanya itu. Dan ternyata alhamdulillah dengan izin Allah madrasah itu tidak jadi ditutup. Itu kesan yang paling mengesankan. Dan yang kedua kalinya, karena kami di sana itu juga ada sebuah binaan majelis taklim, baik itu dari pendatang itu, termasuk kami bisa mengumpulkan di komplek perumahan para pendatang itu
Nah, setiap sepekan sekali kami adakan satu pengajian, kajian dan lain sebagainya di situ. Nah, terakhir yaitu kami pulang dari tempat itu, ternyata situasi kelihatan kayaknya itu mencekam gitu. Dan ternyata saya masuk masjid itu, saya pulang masuk masjid, berada di gapura itu, masuk sampai di rumah tempat tinggal itu saya duduk, kemudian ada suara tembakan yang berkali-kali. Nah, pada saat itu kami membayangkan, seumpama atau seandainya kami itu berada, karena posisi pada saat itu pas kena gapura itu, pagar gapura masjid itu. Nah, pada waktu itu seandainya saya pas di situ tuh, ya sudah, jangan tanya, wassalam gitu. Gitu. Dan itu kemungkinan orang yang berada di semak-semak sudah. Mungkin lihat saya masuk, dan alhamdulillah dengan izin Allah kami diselamatkan. Dan ternyata itu membidik polisi yang ada di sebelah. Hanya ada polisi di situ. Jadi itu konflik antara masyarakat dengan aparat kayak gitu saja. Enggak tahu itu mungkin ya GPK. Jadi dulu Ustadz itu, teman-teman, dia saat berada di Timur Timur, di tempat tugasnya itu bertepatan dengan konflik antara Timur Timur dan Indonesia. Jadi Ustadz tetap diam di masjid bersama teman-teman. Nah, setelah itu di tahun 99 itu, karena semuanya banyak eksodus pulang, maunya saya itu tidak boleh pulang sama mu'alaf, karena semua mu'alaf itu kumpul di masjid itu, tidak boleh pulang. Tapi apa boleh buat, kami berangkat pulang, atau ya katakan boleh dikata ya melarikan diri lah dari itu. Bukan melarikan diri dari, tapi ini adalah satu ikhtiar kami untuk menyelamatkan, bahwa ini adalah jalan yang terbaik. Dari sekian dai yang ditugaskan di Timur Timur, ada nggak teman Ustadz yang menjadi korban dalam konflik tersebut? Alhamdulillah enggak ada. Nah, untuk dari aparat kepolisian, Kodim itu banyak yang membantu, maksudnya yang jadi korban ya. Terus bantuan dari aparat atau pemerintah Indonesia terhadap warga yang di sana, termasuk dai-dai, itu seperti apa waktu itu, Ustaz? Bisa diceritakan? Ya, di sana kami memang kan setiap Jumat itu kan saya biasanya disuruh untuk memberikan satu pembinaan di Polres itu. Jadi kami minta atau izin bahwa kami punya binaan-binaan yang ada di kampung-kampung ini, dan mengumpulkan beberapa keluarga gitu, untuk kami beri satu bimbingan gitu. Jadi kami laporkan setiap ini kami punya. Jadi alhamdulillah ya termasuk dibantulah gitu. Dibantu saja. Jadi Ustadz pertama ke Timur Timur itu tahun berapa, dan berapa lama totalnya Ustadz dari tahun Ustadz dikirim ke sana sampai akhirnya balik lagi ke Indonesia? Saya berangkat tahun 1990 sampai 1999. Berarti 9 tahun sudah. 9 tahun ya.
tahun kami pulang. Dan sampai di rumah alhamdulillah pada waktu itu kita dikumpulkan oleh pengurus Dewan Dakwah Provinsi Jawa Timur. Di antara teman-teman itu ditanyai satu persatu, siapa yang masih siap kembali ke Timur Timur atau siap ditugaskan ke luar pulau. Dan pada waktu itu semuanya itu bilang siap semua, kecuali saya tidak siap. Saya sudah tidak mau tugas, karena pada waktu itu melihat kondisi orang tua saya itu sudah sepuh gitu. Jadi kami terus terang tidak siap. Nah, akhirnya karena tidak siap dilimpahkan ke Dewan Dakwah Provinsi Jawa Timur. Dan tahun 2000 kami diantar di Tuban ini. Tahun 2000 di Tuban. Tahun 2000 di Tuban diantar oleh waktu itu Ustadz Sudarno Hadi itu. Nah, pada waktu itu belum menjadi ketua Dewan Dakwah, beliau masih pengurus gitu. Nah, diantar oleh saya disuruh nyegat bis dari Paciran menuju sini. Dan waktu itu pertama kali pertemuan di masjid ini, dikumpulkan bersama jamaah pengajian akbar, karena seluruh desa dikumpulkan di sini. Dan kami disuruh mengenalkan diri di sini pertama kali itu. Berapa orang? Ustadz aja? Ya, saya sendiri. Sendiri. Oh, baik Ustadz. Kan tadi Ustadz balik ke Indonesia karena kondisi yang tidak memungkinkan, dan ditawarkan untuk balik lagi. Ustadz memikirkan ayah yang sudah sepuh. Nah, tanggapan ayah ketika awal pertama Ustadz meminta izin untuk berdakwah ke Timur itu bagaimana Ustadz? Memang awal-awal kami izin itu ya orang tua kami merelahkan. Dan ketika kami sudah selesai dari Timur mau berangkat di sini ini, bapak saya itu bilang begini, Mur, bapak sudah sepuh itu, diminta kita suruh di sini saja, dakwah di sini juga bisa gitu. Dan alhamdulillah pada waktu itu perguruan atau pengurus desa yang ada kami tempat itu memohon, minta agar saya ini ditugaskan di tempat. Pada saat itu dengan izin tertulis disampaikan kepada Dewan Dakwah Provinsi Jawa Timur. Ternyata pertimbangan karena masih ada yang membutuhkan, akhirnya tidak diperkenankan, dan saya diutus berangkat ke sini, ke Tuban ini ya. Nah, ketika Ustadz berada di Timur sampai ke Tuban, itu Ustadz sudah menikah atau belum waktu itu? Sudah di Timur juga. Di Timur itu sudah menikah di tahun 94. Jadi anak yang pertama lahir di sana. Di 94 itu saya nikah. Terus di tahun berikutnya 2000 itu kami di sini. Terus punya anak tambah satu lagi.
seperti yang pertama lahir di Timur Timur, yang kedua lahir di Tuban. Jadi seperti itu teman-teman ya, sungguh perjalanan beliau ini bisa dibilang dramatis lah. Artinya nyawa itu sudah di ujung. Andaikan beliau tidak berada di dalam masjid sebagaimana diceritakan tadi, mungkin beliau sudah terkena tembakan, terkena peluru. Tapi alhamdulillah beliau masih selamat dan masih bisa melanjutkan dakwahnya hingga saat ini. Ustaz, pertanyaan selanjutnya Ustaz, pesan dan nasihat untuk dai-dai muda yang sekarang menjadi adik-adik kelas Ustadz itu apa? Mungkin Ustadz bisa berbagi cerita atau nasihat yang bisa membangkitkan semangat kita sebagai penerus dakwah di pedalaman khususnya Ustaz. Yes. Ya, kami ya sedikit berpesan ya. Misalnya gini, ketika kita mendapatkan sebuah amanah, ditugaskan di satu tempat, nah kita karena kita sudah dipupuk, digembleng dengan berbagai macam, ketika di ma'had atau di tempat perkuliahan itu kita harus siap. Di samping siap, kita harus pasang tekad bahwasanya saya di sana nanti harus kerasan. Yang penting ini, yang penting kerasan. Jadi, ketika kita kerasan di sini, maka kita kan sudah barang tentu ditempatkan di satu tempat itu. Nah, yang namanya kita berada di satu tempat, kita kan ya paling tidak sehari, 2 hari, 1 bulan, 2 bulan, mungkin belum banyak mengenal, belum banyak diketahui oleh orang. Tapi ketika kita sudah berinteraksi berbulan-bulan, akhirnya dia itu mengenal dan akhirnya dia akan mendekat dengan kita. Kalau kita berada di masjid, satu saat masjid itu akan didatangi oleh jamaah. Nah, ini adalah satu kesempatan untuk kita menyampaikan, membina. Jadi intinya itu yang penting kerasan dulu. Nah, kalau sudah kerasan, akan didatangi oleh orang, akan orang itu akan datang minta nasihat, minta ilmu dan lain sebagainya. Nah, itu yang. Dan selanjutnya, ketika kita berada di sini, diam di sini, mosok namanya manusia kok diam berada di tempat, saya kan tidak. Dan seandainya kita berada di tempat itu kan, masa seandainya ada kotoran di dalam masjid, kita tidak membuang. Seandainya di halaman masjid ada kotoran, masa tidak dibersihkan. Nah, jadi intinya seperti itu. Yang penting kerasan. Nah, gitu. Nah, ini kemungkinan itu. Oh ya Ustaz, kan Ustadz sudah lama lah di dalam dunia dakwah sampai sekarang. Selain Ustadz di dalam dunia dakwah, Ustadz berprofesi sebagai apa hari ini? Apa ada profesi lain Ustadz? Sebelum menjadi saat ini. Kalau saat ini ya hanya sebagai dai. Nah, terus di samping itu ya memelihara ayam, memelihara kambing gitu. Pada awal-awal di sini kambing saya itu banyak, ayam saya juga banyak gitu. Itu. Dan di samping itu istri saya sedikit-sedikit bikin kue, dititipkan di mana? Di warung-warung, di toko-toko, seperti itu. Ya itu. Dan itu semuanya adalah
ternyata alhamdulillah membawa berkah. Jadi orang tua mendukung, Ustadz semangat, istri juga mendukung Ustadz ya. Betul. Jadi untuk beban dakwahnya itu jika terasa berat, tapi jika ada mendukung kan terasa ringan, bahkan kita bisa dibilang lebih semangat dalam menjalani Ustadz ya. Betul. Jadi seperti itu teman-teman. Cerita beliau ini bisa menjadi motivasi buat teman-teman yang saat ini sudah mulai berjuang dalam dunia dakwah. Bisa kita dengar tadi bagaimana pesan dan nasihat beliau. Mari kita amalkan bersama-sama, mari kita ambil hikmahnya. Bagi teman-teman yang sudah berada di pedalaman, tetap semangat dan ingat, itu yang teman-teman lakukan adalah tugas mulia yang tidak sembarang orang bisa melakukannya. Mungkin sekian teman-teman, dan terima kasih waktunya untuk Ustadz. Semoga sehat selalu dan kita bisa bersama-sama memperjuangkan Islam sampai akhir hayat kita. Amin. Terima kasih Ustadz. Sekian dari saya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.